Jiwa terpilih, dengarkan dengan saksama. Pesan ini telah sampai kepadamu pada waktu yang tepat, dan itu bukan kebetulan. Sepanjang hidupmu, kamu mungkin telah merasakan sesuatu yang mendalam di dalam dirimu. Sebuah perasaan bahwa kamu berbeda, bahwa kamu terpisah dari yang lain, dan bahwa kamu ditujukan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi izinkan saya memberitahumu sesuatu yang akan mengubah cara pandangmu terhadap dirimu sendiri selamanya. Kamu tidak hanya berbeda, kamu memiliki peran istimewa dalam perjalanan kehidupan ini. Dunia mungkin tidak selalu menyadarinya. Bahkan, banyak orang mungkin salah paham, menolak, atau bahkan meragukanmu. Namun kenyataannya, kamu memang tidak pernah dimaksudkan untuk mengikuti arus. Kamu memiliki tujuan yang jauh melampaui apa yang dipahami oleh kebanyakan orang. Hari ini, saya akan mengungkapkan 7 tanda yang tak terbantahkan yang menunjukkan bahwa kamu memiliki panggilan khusus dalam kehidupan ini. Tetapi sebelum kita mulai, saya ingin kamu mengonfirmasi kehadiranmu. Jika pesan ini berbicara langsung ke dalam jiwamu, ketik 77 111 atau 33333 di komentar sekarang. Angka-angka ini sering dianggap sebagai simbol keselarasan dalam kehidupan, dan jika kamu telah melihatnya, itu adalah tanda bahwa pesan ini memang untukmu. Sebelum kita membahas 7 tanda penting ini, ingatlah bahwa komunitas ini adalah ruang bagi mereka yang mencari makna lebih dalam kehidupan. Berlanggananlah sekarang dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak melewatkan wawasan penting yang akan datang. Karena percayalah, tidak semua orang ingin kamu menyadari potensi sejati dirimu. Namun, saya di sini untuk menyampaikan pesan ini bagi mereka yang siap untuk menerima kebenaran. Memiliki panggilan khusus dalam hidup ini tidak berarti semuanya akan berjalan dengan mudah. Justru seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Jalan yang kamu lalui mungkin penuh dengan ujian, tantangan, dan momen-momen yang membuatmu mempertanyakan segalanya. Kamu mungkin pernah bertanya-tanya mengapa hidupmu penuh dengan pergumulan, mengapa orang-orang mengecewakanmu, dan mengapa kamu sering merasa sendirian. Namun dengarkan baik-baik. Mereka yang memiliki jiwa paling kuat harus melalui ujian terberat. Cahaya yang paling terang seringkali ditempa dalam kegelapan terdalam. Mereka yang memiliki panggilan besar dalam hidupnya akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Jika kamu pernah merasa terpisah, disalahpahami, atau diuji di luar batas, itu karena kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Kamu memiliki peran, kamu memiliki panggilan, dan sekarang adalah waktunya bagimu untuk menyadari hal itu. Mengapa pesan ini datang kepadamu sekarang? Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kamu berada di sini karena ada sesuatu dalam jiwamu yang mencari jawaban. Kamu mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Kamu mulai mempertanyakan banyak hal yang dulu kamu terima begitu saja. Kamu merasakan dorongan yang lebih besar, panggilan yang lebih dalam. Ini adalah kebangkitanmu, dan alasan mengapa kamu menemukan pesan ini hari ini adalah karena waktunya telah tiba. Sudah waktunya bagimu untuk mengetahui siapa dirimu sebenarnya. Sudah waktunya bagimu untuk merangkul potensi terbesarmu. Sudah waktunya bagimu untuk bangkit. Segala tantangan yang pernah berusaha membuatmu meragukan dirimu sendiri kini tidak lagi memiliki kuasa atasmu. Karena setelah hari ini, kamu tidak akan pernah melihat dirimu dengan cara yang sama lagi. 7 tanda yang membuktikan bahwa kamu memiliki panggilan khusus dalam hidup ini. Sebentar lagi, saya akan mengungkapkan 7 tanda kuat yang menegaskan perjalanan unik yang kamu jalani. Saat saya membahasnya satu persatu, dengarkan dengan penuh perhatian. Jika bahkan satu dari tanda-tanda ini beresonansi denganmu, maka ketahuilah bahwa kamu tidak berada di sini secara kebetulan. Kamu berada di sini karena hidup telah membawamu ke titik ini. Ingat siapa dirimu, tarik napas dalam-dalam, fokus, dan bukalah jiwamu. Karena apa yang akan saya bagikan kepadamu dapat mengubah segalanya. Mari kita mulai. Tanda nomor 1. Kamu merasa berbeda dan terpisah. Dengarkan baik-baik. Sejak awal, kamu telah merasakan perbedaannya. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak seperti yang lain. Mungkin kamu tidak bisa menjelaskannya.
Mungkin tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkannya, tetapi ada sesuatu yang selalu menarikmu menjauh dari arus utama. Bahkan saat kamu berusaha berbaur, kamu tetap menonjol. Dan inilah kenyataannya. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk menyesuaikan diri. Merasa terpisah bukan sekadar kesepian biasa. Ini adalah panggilan yang lebih dalam. Perasaan ini bukan hanya tentang kurangnya koneksi sosial atau kesalahpahaman dari orang lain. Ini adalah pemisahan yang terjadi karena alasan tertentu. Sejak kecil, mungkin kamu menyadari bahwa hal-hal yang menarik perhatian orang lain tidak pernah benar-benar menarik bagimu. Sementara banyak orang sibuk menyesuaikan diri, mengikuti tren, atau mengejar pengakuan, pikiranmu selalu tertarik pada sesuatu yang lebih besar, pertanyaan mendalam, makna yang lebih luas, dan pencarian kebenaran yang lebih dalam. Mungkin kamu merasa seperti orang luar dalam lingkungan terdekatmu. Mungkin hubungan yang kamu bangun jarang bertahan lama. Mungkin bahkan ketika dikelilingi oleh banyak orang, kamu masih merasakan kesendirian yang mendalam. Tetapi ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa kamu memang dipisahkan untuk suatu tujuan. Mereka yang memiliki perjalanan khusus seringkali harus mengalami pemisahan dari kebanyakan orang agar dapat menemukan jalannya sendiri. Hidup mengondisikan banyak orang untuk mencari validasi, menyesuaikan diri dengan norma sosial, dan mengikuti arus. Namun sesuatu dalam dirimu selalu menolak untuk tunduk pada pola tersebut. Saat kamu mencoba menjadi seperti yang lain, ada perasaan yang muncul di dalam dirimu. Seperti ada sesuatu yang salah, seperti ada sesuatu yang lebih besar yang memanggilmu kembali ke jati dirimu yang sejati. Kamu tidak bisa memaksakan diri untuk peduli pada hal-hal yang hanya bersifat dangkal. Kamu tidak bisa merasa puas dengan kehidupan yang hanya mengejar pengakuan tanpa makna. Itu karena jiwamu memang berbeda. Sementara kebanyakan orang mencari validasi dari luar, kamu mencari makna yang lebih mendalam. Sementara yang lain sibuk dengan gangguan dunia, kamu tertarik pada pemahaman yang lebih luas tentang kehidupan dan keberadaan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari perjalanan yang telah ditetapkan untukmu. Mengapa banyak orang memperlakukanmu secara berbeda? Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa mereka salah paham terhadapmu? Mengapa mereka menjauh tanpa alasan yang jelas? Mengapa bahkan orang-orang terdekatmu kadang-kadang tampak menentangmu? Itu karena kehadiranmu membawa sesuatu yang berbeda. Seseorang yang telah menemukan makna lebih dalam hidupnya seringkali akan terasa mengganggu bagi mereka yang masih terjebak dalam ilusi dunia. Tanpa kamu sadari, kamu memancarkan sesuatu yang membuat orang lain mempertanyakan keyakinan mereka sendiri. Bagi mereka yang belum siap, ini bisa terasa mengancam. Itulah sebabnya mereka mungkin menolak, menghindar, atau bahkan menentangmu tanpa alasan yang jelas. Sejarah menunjukkan bahwa mereka yang memiliki panggilan besar dalam hidupnya seringkali mengalami penolakan dan kesalahpahaman. Lihatlah para pemimpin dan tokoh besar sepanjang zaman. Banyak dari mereka mengalami pemisahan sebelum mereka menjalani tujuan sebenarnya. Mereka mengalami kesulitan, diuji dalam kesendirian, dan harus melewati berbagai tantangan sebelum akhirnya mencapai peran yang mereka takdirkan. Perjalanan mereka penuh dengan hambatan. Tetapi justru itulah yang membentuk mereka menjadi pribadi yang kuat dan berpengaruh. Rasa sakit menjadi orang luar bukanlah hukuman, melainkan bagian dari perjalanan menuju tujuan yang lebih besar. Mungkin saat ini kamu masih belum sepenuhnya memahami gambaran besarnya. Mungkin kamu merasa tersesat, bingung, atau bahkan frustrasi. Tetapi percayalah, suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa semua itu memiliki alasan. Pemisahan yang kamu alami bukanlah untuk membuatmu lemah, tetapi untuk membentukmu menjadi seseorang yang mampu menjalani peran yang lebih besar. Terimalah siapa dirimu. Berhenti mencoba menyesuaikan diri dengan sesuatu yang bukan bagian dari jati dirimu. Berhenti meragukan dirimu sendiri hanya karena dunia tidak memahami jalan yang kamu tempuh. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk mengikuti arus. Kamu berada dalam perjalanan yang unik, ditempa oleh pengalaman yang tidak dialami oleh kebanyakan orang, dan dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Saat kamu mulai menerima kebenaran ini, hidupmu akan berubah. Penolakan yang kamu alami bukanlah kegagalan, melainkan perlindungan.
Kesepian yang kamu rasakan adalah bagian dari proses pembentukan. Setiap tantangan yang kamu hadapi adalah bagian dari persiapan untuk peran yang lebih besar dalam kehidupan ini. Kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Kamu tidak terlupakan. Kamu berada tepat di tempat yang seharusnya. Apa yang telah ditetapkan untukmu tidak akan bisa dihapus oleh siapapun. Jika ini beresonansi denganmu, nyatakan itu dengan mengakui perjalananmu. Biarkan keyakinan ini tertanam dalam dirimu. Dan jika kamu siap untuk sepenuhnya melangkah ke dalam perjalanan ini, pastikan untuk tetap terhubung dengan komunitas yang mendukungmu. Karena perjalanan ini tidak harus kamu jalani sendirian. Tanda nomor 2. Kamu menghadapi pertempuran spiritual yang intens. Ada sesuatu yang berbeda tentang perjuangan yang kamu hadapi dalam hidup. Sementara banyak orang tampak menjalani kehidupan tanpa terlalu banyak perlawanan, kamu merasa seperti selalu berada dalam pertempuran. Seolah-olah ada sesuatu yang terus mencoba menghalangi jalanmu, menghadang setiap langkahmu, dan melemahkan semangatmu. Tetapi tidak peduli berapa kali kamu terjatuh, kamu selalu menemukan cara untuk bangkit kembali. Ini bukan kebetulan. Mereka yang memiliki tujuan besar dalam hidup sering menghadapi pertempuran yang paling berat. Sejak awal, ada sesuatu dalam dirimu yang membuatmu berbeda. Dan justru itulah yang menjadi ancaman bagi kekuatan yang tidak ingin kamu berkembang. Kesulitan yang kamu alami bukanlah tanpa alasan. Setiap hambatan, pengkhianatan, dan penderitaan yang kamu hadapi tampaknya dirancang untuk membuatmu meragukan dirimu sendiri. Kadang-kadang, tantangan ini datang dari orang-orang yang paling dekat denganmu. Mereka yang seharusnya mendukungmu malah menjadi sumber ujian terbesar. Kamu mungkin pernah merasa tidak cukup baik, tidak dihargai, atau bahkan sendirian dalam perjalanan ini. Tetapi lihatlah kembali, meskipun segala sesuatu tampaknya berusaha menjatuhkanmu, kamu masih di sini. Itu adalah bukti bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang selalu menyertaimu. Tidak semua orang mengalami pertempuran spiritual seperti yang kamu alami. Ini bukan karena mereka lebih beruntung atau lebih kuat, tetapi karena mereka mungkin tidak berada di jalur yang sama denganmu. Sementara banyak orang mengikuti arus tanpa perlawanan, kamu justru menghadapi berbagai tantangan yang membentukmu. Setiap ujian yang kamu lalui bukanlah hukuman, melainkan proses pemurnian. Semua kesulitan yang kamu hadapi membangun ketahanan dan membentukmu menjadi seseorang yang lebih kuat dan lebih sadar akan makna hidup yang sebenarnya. Pernahkah kamu menyadari bahwa ketika segalanya mulai membaik dalam hidupmu, sesuatu tiba-tiba muncul untuk menghambatmu? Seperti ada gelombang besar yang datang setiap kali kamu hampir mencapai sesuatu yang penting. Ini bukan kebetulan. Saat kamu semakin dekat dengan titik perubahan besar dalam hidupmu, hambatan semakin meningkat. Itu karena kekuatan yang tidak ingin kamu berhasil menyadari potensi yang ada dalam dirimu. Namun, semakin besar tekanan yang kamu hadapi, semakin dekat kamu dengan pencapaian besar. Ada saat-saat di mana kamu merasa ingin menyerah saat beban terasa terlalu berat. Kamu mungkin bertanya mengapa hidup terasa begitu sulit dibandingkan dengan orang lain. Tetapi tanpa kamu sadari, setiap kali kamu bangkit dari keterpurukan, kamu menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Setiap tantangan yang dimaksudkan untuk menghancurkanmu justru menjadi batu loncatan menuju pertumbuhan yang lebih besar. Sejarah penuh dengan kisah mereka yang menghadapi ujian berat sebelum mencapai pencapaian besar. Banyak tokoh yang mengalami kehilangan, pengkhianatan, dan penderitaan sebelum menemukan jalan mereka. Mereka diuji di titik terendah sebelum mereka mencapai puncaknya. Apa yang tampaknya seperti kehancuran sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Kamu mungkin juga mengalami pertempuran dalam bentuk lain, melalui mimpi, ketakutan yang datang tanpa alasan, atau perasaan gelisah yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa orang merasakan tekanan ini dalam bentuk gangguan emosional atau mental yang tiba-tiba. Kadang-kadang, perasaan seakan diawasi atau tekanan batin yang sulit dijelaskan bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di level yang lebih dalam. Tetapi ingatlah, jika kamu mengalami ini, itu berarti kamu memiliki sesuatu yang berharga dalam dirimu. Kamu memiliki potensi yang besar, dan itulah sebabnya tantangan datang begitu kuat. Banyak orang yang berada dalam perjalanan serupa juga mengalami kesulitan dalam hubungan mereka.
Orang-orang yang dulu dekat mungkin mulai menjauh. Teman-teman bisa berbalik, dan bahkan keluarga terkadang sulit untuk dipahami. Situasi ini bisa sangat menyakitkan, tetapi ini bukan tanpa alasan. Kadang-kadang, kehidupan menghapus orang-orang tertentu dari jalanmu agar kamu bisa tumbuh ke arah yang lebih baik. Apa yang tidak lagi selaras dengan perjalananmu akan secara alami menjauh. Jangan melihat ini sebagai kehilangan, tetapi sebagai penyaringan untuk sesuatu yang lebih baik. Kamu telah melalui pertempuran yang tidak semua orang bisa hadapi. Namun, di sini kamu masih berdiri. Kamu masih melangkah maju, masih berjuang, masih mencari makna yang lebih dalam hidupmu. Itu adalah bukti bahwa tidak peduli seberapa besar tantangan yang datang, kekuatan dalam dirimu selalu lebih besar. Setiap ujian yang kamu lalui telah mengajarkanmu untuk percaya pada proses, untuk bertahan dalam keyakinanmu, dan untuk terus maju meskipun jalannya terasa sulit. Jika kamu merenungkan perjalananmu dan menyadari bahwa ini adalah bagian dari pertumbuhanmu, maka anggaplah ini sebagai konfirmasi bahwa kamu berada di jalur yang tepat. Jangan biarkan pertempuran yang kamu hadapi mengalihkan fokusmu dari tujuanmu. Setiap tantangan adalah bagian dari pembentukan yang lebih besar. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, dan perjalanan ini akan membawamu ke tempat yang seharusnya kamu capai. Tanda nomor 3. Kamu memiliki jiwa yang tidak bisa dipatahkan. Tidak peduli apapun yang telah kamu alami, kamu masih di sini. Kamu telah menghadapi cobaan, kehilangan, pengkhianatan, dan rintangan yang tampaknya tak tertahankan. Namun kamu menolak untuk hancur. Ini adalah tanda terbesar bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam dirimu. Hanya mereka yang benar-benar dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, yang melewati berbagai ujian dan tetap berdiri. Hanya mereka yang memiliki ketahanan luar biasa yang dapat bertahan dari apa yang seharusnya menghancurkan mereka. Coba ingat kembali perjalanan hidupmu. Ingat saat-saat ketika kamu berpikir kamu tidak akan mampu melanjutkan, ketika beban terasa terlalu berat untuk ditanggung, ketika semua tampaknya melawanmu. Tetapi entah bagaimana, kamu terus maju. Entah bagaimana, kamu menemukan kekuatan untuk bangkit lagi. Itu bukan kebetulan, dan itu bukan hanya karena kekuatanmu sendiri. Ada sesuatu yang selalu menopangmu. Sesuatu yang membimbing dan mengangkatmu saat kamu hampir menyerah. Banyak orang menyerah di bawah tekanan, kehilangan harapan saat keadaan menjadi sulit. Tetapi tidak denganmu. Ada sesuatu dalam dirimu yang menolak untuk menyerah. Bahkan dalam saat-saat terlemah, ada cahaya dalam jiwamu yang tidak pernah padam. Tantangan yang kamu hadapi bukan tanpa tujuan. Segala rintangan yang mencoba menjatuhkanmu justru membuktikan bahwa ada sesuatu yang kuat dalam dirimu. Pikiranmu, keyakinanmu, dan jiwamu telah diserang dari berbagai arah. Kamu mungkin telah mengalami situasi di mana semuanya tampak berjalan tidak sesuai rencana, di mana kamu merasa dunia sedang mengujimu tanpa henti. Namun, meskipun banyak pertempuran yang telah kamu lalui, kamu tetap bertahan. Meskipun sering kali kamu merasa hancur, kamu tidak pernah benar-benar runtuh. Itulah yang membedakanmu. Itulah yang menjadikanmu seseorang yang tidak bisa dipatahkan. Ada banyak momen di mana kamu mungkin berpikir untuk menyerah, di mana jalan di depan tampak terlalu gelap dan tidak pasti. Namun, sesuatu dalam dirimu selalu mendorongmu untuk maju. Ketahanan seperti ini bukan sesuatu yang dimiliki semua orang. Ada banyak yang memilih untuk menyerah di tengah jalan, tetapi kamu tetap bertahan. Itu bukan sekadar keberuntungan. Itu adalah bukti bahwa kamu memiliki kekuatan yang lebih besar dalam dirimu. Alasan kamu bertahan hingga sekarang adalah karena perjalananmu belum selesai. Masih ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Masih ada tujuan yang harus kamu penuhi. Banyak orang mungkin tidak memahami bagaimana kamu bisa terus berjalan setelah semua yang telah kamu lalui. Mereka melihat kekuatanmu tetapi tidak mengetahui perjuangan yang telah kamu hadapi dalam diam. Beberapa bahkan mungkin iri dengan ketangguhanmu tanpa menyadari ujian yang telah membentukmu. Namun, seperti yang telah dibuktikan dalam banyak kisah kehidupan, mereka yang paling kuat adalah mereka yang telah mengalami ujian terbesar.
Jiwa yang paling bersinar adalah mereka yang telah melewati kegelapan terdalam. Sejarah telah menunjukkan bahwa orang-orang yang mencapai sesuatu yang besar seringkali melalui banyak kesulitan. Mereka mengalami pengkhianatan, kehilangan, dan penderitaan sebelum menemukan jalan mereka. Kesulitan-kesulitan ini bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru bukti bahwa mereka dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Begitu pula denganmu. Tidak peduli apapun yang dunia lemparkan kepadamu, kamu tidak akan hancur. Ada sesuatu dalam jiwamu yang tidak bisa dikalahkan. Itulah sebabnya kamu masih bertahan setelah semua yang terjadi. Itulah sebabnya bahkan dalam saat-saat tergelap, kamu tetap menemukan alasan untuk maju. Kamu mungkin merasa lelah, tetapi kamu tidak pernah berhenti. Kamu mungkin menangis, tetapi kamu tidak pernah menyerah. Kamu mungkin tersandung, tetapi kamu selalu bangkit kembali. Itu adalah bukti bahwa ada ketangguhan dalam jiwamu yang tidak bisa dihancurkan. Ketahanan ini bukan hanya untuk dirimu sendiri. Ini adalah bagian dari perjalananmu. Setiap tantangan yang kamu hadapi, setiap kesulitan yang telah kamu atasi, telah membentukmu menjadi seseorang yang lebih kuat. Kamu perlu memahami bahwa jiwa yang tidak bisa dipatahkan adalah anugerah. Tidak semua orang memilikinya. Banyak orang kehilangan keyakinan saat menghadapi kesulitan. Mereka menyerah ketika segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Tetapi kamu terus maju. Kamu terus percaya. Kamu terus berjuang. Dan karena itu, kamu akan terus menemukan jalanmu. Akan selalu ada tantangan. Hidup akan terus menguji batasmu. Akan ada lebih banyak ujian, lebih banyak rintangan. Lebih banyak momen di mana kamu merasa ingin menyerah. Namun, ingatlah bahwa tidak ada yang bisa menghentikan seseorang yang telah menemukan kekuatan sejatinya. Begitu kamu menyadari siapa dirimu, begitu kamu menerima ketangguhan yang telah terbentuk dalam jiwamu, tidak ada yang bisa menjatuhkanmu. Jiwamu tidak bisa dipatahkan karena telah ditempa oleh perjalanan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menghalangimu untuk mencapai tujuanmu, karena kamu telah melalui api dan kamu tetap berdiri. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, dan dunia belum melihat yang terbaik darimu. Tanda nomor 4, kamu memiliki hubungan yang dalam dengan kehidupan spiritual. Ada sesuatu yang berbeda dalam caramu merasakan dunia. Sementara banyak orang menjalani hidup tanpa menyadari makna yang lebih dalam, terjebak dalam rutinitas dan gangguan, kamu selalu merasa ada sesuatu yang lebih besar. Kamu selalu merasakan keberadaan sesuatu yang melampaui apa yang dapat dilihat mata. Sebuah kekuatan, intuisi, atau pemahaman dalam yang telah membimbingmu, melindungimu, dan berbicara kepadamu dengan cara yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Ini bukan sekadar imajinasimu. Ini adalah hubungan spiritual yang mendalam. Sejak usia dini, kamu merasa tertarik pada makna yang lebih besar, kebijaksanaan yang lebih dalam, dan kebenaran yang tersembunyi di balik realitas fisik. Sementara banyak orang puas dengan dunia materi, kamu selalu mencari sesuatu yang lebih. Kamu melihat tanda-tanda, mengalami kebetulan yang terasa terlalu tepat untuk dianggap sekadar kebetulan, dan merasakan tarikan yang tidak dapat dijelaskan menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang kehidupan. Kamu memiliki saat-saat di mana kamu hanya mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Kamu merasakan energi di sekitar orang dan situasi, memahami hal-hal yang tampaknya terlewat oleh orang lain. Mungkin kamu pernah mengalami mimpi yang terasa seperti pesan, atau firasat yang kemudian terbukti benar. Ini bukan sekadar perasaan biasa. Ini adalah bukti bahwa kamu memiliki hubungan dengan sesuatu yang lebih besar. Intuisimu kuat dan seringkali telah menyelamatkanmu dari situasi yang tidak diinginkan. Ada momen ketika hatimu memberitahu untuk menjauh, mengambil jalan lain, atau menghindari seseorang. Dan saat kamu mengikuti intuisi itu, kamu menyadari bahwa keputusanmu tepat. Ini bukan hanya kebetulan, ini adalah bentuk bimbingan yang selalu hadir dalam hidupmu. Pernahkah kamu memperhatikan angka-angka yang berulang, seperti 111, 222, atau 333.
Pernahkah kamu mengalami momen di mana kamu melihat pesan, simbol, atau kejadian yang terasa seperti jawaban langsung terhadap apa yang kamu pikirkan? Atau mungkin kamu merasakan gelombang kedamaian yang datang tiba-tiba di tengah kekacauan? Ini bukan sekadar peristiwa acak. Ini adalah bentuk komunikasi dari sesuatu yang lebih besar. Alam semesta, energi spiritual, atau kekuatan yang lebih tinggi berbicara kepadamu dengan berbagai cara. Mereka mencoba mengingatkanmu bahwa kamu tidak sendiri, bahwa ada tujuan di balik setiap perjalananmu. Namun, hubungan ini bukan hanya tentang tanda dan pesan. Ini juga tentang cara kamu menjalani hidup. Kamu lebih peka terhadap energi di sekitarmu. Kamu dapat memasuki suatu tempat dan langsung mengetahui apakah suasananya baik atau tidak. Kamu bisa merasakan niat orang lain, bahkan ketika mereka tidak mengatakannya secara langsung. Kamu tertarik pada alam, refleksi diri, dan percakapan yang lebih dalam. Kebisingan dunia tidak lagi memuaskanmu. Kamu menginginkan sesuatu yang lebih bermakna. Ini karena ada bagian dalam dirimu yang selalu mengingat bahwa kehidupan bukan hanya tentang apa yang terlihat. Kamu memahami bahwa ada dimensi yang lebih dalam, bahwa ada realitas di luar yang kasat mata. Orang lain mungkin tidak selalu memahami hal ini. Mungkin mereka pernah mengatakan bahwa kamu terlalu sensitif, terlalu banyak berpikir, atau terlalu berbeda. Tetapi kenyataannya adalah, tidak semua orang memiliki kesadaran spiritual yang sama. Banyak orang terputus dari sisi spiritual mereka, terjebak dalam ilusi dunia yang hanya berfokus pada materi dan kepentingan jangka pendek. Tetapi kamu melihat melampaui itu. Kamu memahami bahwa ada lebih banyak hal dalam hidup ini daripada yang tampak di permukaan. Namun hubungan ini tidak selalu mudah. Ada saat-saat ketika kamu merasa sendirian, ketika kamu mempertanyakan segalanya, ketika kamu bertanya-tanya mengapa kamu tidak mendapatkan jawaban yang kamu cari. Tetapi bahkan di saat-saat keraguan terbesar, sesuatu selalu membawamu kembali. Mungkin melalui kejadian kecil yang mengingatkanmu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang membimbingmu. Mungkin melalui pengalaman yang terasa terlalu selaras dengan perjalananmu untuk dianggap kebetulan. Kamu telah mengalami momen-momen di mana sesuatu yang tampak mustahil tiba-tiba menjadi nyata. Kamu telah merasakan keajaiban dalam bentuk yang sederhana, sebuah pertolongan yang datang tepat waktu, sebuah kesempatan yang muncul pada saat yang paling kamu butuhkan, atau bahkan perasaan damai di tengah ketidakpastian. Semua ini adalah bukti bahwa kamu berada di jalur yang lebih besar, bahwa ada kekuatan yang selalu bersamamu. Namun ada tantangan yang muncul dari hubungan ini. Gangguan, keraguan, dan pengaruh eksternal seringkali mencoba mengalihkan perhatianmu, membuatmu merasa kehilangan arah. Ada orang yang datang ke dalam hidupmu yang mungkin membuatmu meragukan perjalananmu sendiri. Ada situasi yang menguji keyakinanmu, membuatmu mempertanyakan apakah kamu benar-benar berada di jalur yang tepat. Tetapi tidak peduli seberapa jauh kamu merasa tersesat, sesuatu dalam dirimu selalu menarikmu kembali ke jalanmu. Ini karena hubunganmu dengan sesuatu yang lebih besar tidak bisa diputus begitu saja. Itu selalu ada, bahkan ketika kamu tidak menyadarinya. Kesadaran ini bukan hanya untuk dirimu sendiri. Ini juga tentang bagaimana kamu bisa membawa cahaya bagi orang lain. Kamu di sini untuk membantu mereka yang masih terjebak dalam kegelapan, untuk menjadi jembatan antara apa yang terlihat dan yang tidak terlihat. Pemahaman, intuisi, dan kebijaksanaan yang kamu miliki adalah bagian dari tujuan hidupmu. Ini adalah sesuatu yang perlu kamu terima dan jalani dengan penuh keyakinan. Jadi jangan biarkan dunia membuatmu meragukan hubungan yang kamu miliki. Jangan biarkan orang lain membuatmu merasa aneh atau berlebihan, hanya karena kamu melihat, merasakan, dan memahami sesuatu yang lebih dalam. Apa yang kamu alami adalah nyata. Apa yang kamu rasakan bukan ilusi. Kamu selaras dengan sesuatu yang tidak semua orang bisa pahami, dan itulah yang membuatmu berbeda. Itu bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Dan semakin kamu menerima hubungan ini, semakin kamu akan menemukan kedamaian dalam perjalananmu. Tanda nomor 5. Kamu merasa tertarik pada tujuan yang lebih besar. Sejak lama, kamu selalu merasa bahwa hidupmu dimaksudkan untuk sesuatu yang lebih bermakna,
bahkan ketika kamu belum menemukan kata-kata yang tepat untuk menjelaskannya. Ada perasaan yang tak terlukiskan dalam dirimu, sebuah tarikan yang halus tetapi tak pernah hilang, kegelisahan yang terus hadir. Kamu tidak pernah bisa menerima gagasan bahwa hidup ini hanya sebatas rutinitas biasa. Sementara banyak orang puas menjalani hidup tanpa mempertanyakan maknanya, kamu selalu mencari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih bermakna. Perasaan ini bukan kebetulan, ini bukan sekadar lamunan atau pikiran acak. Ini adalah panggilan dari sesuatu yang lebih besar, sebuah tanda bahwa kamu ada di sini dengan suatu tujuan yang penting. Banyak orang menjalani hidup mereka mengikuti pola yang sudah ditentukan oleh lingkungan mereka. Mengenyam pendidikan, mendapatkan pekerjaan, mencari stabilitas finansial, dan mengikuti ritme kehidupan yang umum. Namun, kamu selalu merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan hidup. Ada dorongan dalam dirimu yang menolak untuk mengikuti arus tanpa pertimbangan lebih dalam. Kamu tidak ditakdirkan untuk sekadar mengikuti, tetapi untuk memahami, untuk menemukan, dan mungkin bahkan untuk memimpin. Pernahkah kamu merasa tidak cocok dengan lingkungan tertentu? Pernahkah kamu mendapati diri bosan dengan percakapan yang dangkal atau merasa kehilangan energi saat menjalani rutinitas yang tidak memberi makna? Itu karena jiwamu mendambakan tujuan yang lebih besar. Kamu tidak bisa merasa puas dengan sekadar menjalani kehidupan tanpa arah yang jelas. Ada sesuatu dalam dirimu yang terus mendorongmu untuk mencari makna, untuk menemukan peran yang lebih signifikan. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba mengabaikannya, perasaan itu selalu kembali. Itu adalah panggilan untuk menemukan apa yang benar-benar berarti bagimu, sesuatu yang selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. Mungkin saat ini kamu belum sepenuhnya memahami tujuanmu, tetapi jauh di dalam dirimu, kamu tahu itu ada. Tanda-tandanya bisa muncul dalam berbagai bentuk, dalam minat yang mendalam terhadap sesuatu, dalam dorongan untuk membantu orang lain, dalam keinginan untuk menciptakan perubahan. Saat-saat ketika kamu merasa paling hidup seringkali adalah saat-saat di mana kamu merasa bisa memberikan dampak. Saat di mana kamu merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Dan setiap kali kamu mencoba mengabaikannya, hidup selalu menemukan cara untuk menarikmu kembali ke jalur yang seharusnya. Banyak orang yang memiliki panggilan besar seringkali merasa tersesat sebelum mereka menemukannya. Mungkin kamu pernah mengalami masa-masa keraguan, di mana kamu merasa bingung tentang tujuan keberadaanmu. Mungkin kamu telah mencoba berbagai jalan, karier yang berbeda, lingkungan yang berbeda, pilihan hidup yang berbeda, tetapi tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Itu karena tujuan sejati tidak bisa ditemukan hanya dengan mengikuti arus. Itu adalah sesuatu yang harus dibangun, sesuatu yang harus ditemukan dengan kesadaran penuh. Sejarah penuh dengan orang-orang yang tidak langsung mengetahui tujuan mereka sejak awal. Banyak tokoh yang akhirnya membawa perubahan besar tidak memulai perjalanan mereka dengan keyakinan penuh akan apa yang harus mereka lakukan. Mereka menemukan panggilan mereka melalui pengalaman, melalui tantangan, melalui pencarian yang tak kenal lelah akan kebenaran dan makna. Dan hal yang sama berlaku untukmu. Tujuanmu bukan hanya tentang apa yang kamu lakukan, tetapi tentang siapa kamu. Ini tentang nilai yang kamu bawa, wawasan yang kamu sebarkan, dan dampak yang kamu ciptakan hanya dengan menjadi dirimu yang sebenarnya. Kamu tidak harus menjadi orang terkenal. Kamu tidak harus memiliki kekayaan melimpah. Kamu tidak harus menjadi sempurna. Kamu hanya perlu memiliki kesediaan untuk mencari dan menerima peran yang telah menantimu. Kamu hanya perlu percaya bahwa hidupmu memiliki makna yang lebih besar daripada sekadar eksistensi pasif. Kamu hanya perlu terbuka terhadap kemungkinan bahwa apa yang kamu alami, tantangan yang kamu hadapi, dan kebingungan yang kamu alami semuanya adalah bagian dari perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang tujuanmu. Alasan kamu mengalami berbagai tantangan dalam hidup bukanlah tanpa sebab. Semua rintangan yang pernah kamu hadapi, setiap kesulitan yang telah kamu lalui, semuanya membentukmu menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menjalani peran yang lebih besar. Hidup tidak memberikan beban tanpa alasan.
Setiap pengalaman memiliki pelajaran yang bisa membawa kita lebih dekat pada pemahaman diri. Mungkin saat ini kamu masih merasa seperti sedang mencari jawaban. Mungkin kamu masih menunggu kejelasan tentang kemana arah hidupmu akan membawamu. Tujuan tidak selalu terungkap sekaligus. Kadang-kadang itu muncul perlahan, dalam potongan-potongan kecil yang hanya bisa kamu pahami ketika kamu melihat ke belakang. Yang terpenting adalah untuk terus maju, untuk tetap terbuka terhadap pembelajaran, untuk mendengarkan suara hatimu yang membimbingmu ke arah yang benar. Kamu tidak harus memiliki semua jawaban sekarang. Yang perlu kamu lakukan adalah tetap mencari, tetap belajar, dan tetap membuka diri terhadap kemungkinan bahwa hidup memiliki rencana yang lebih besar untukmu. Dan ketika waktunya tiba, ketika panggilan itu menjadi jelas, yang perlu kamu lakukan hanyalah menjawabnya. Tanda nomor 6. Kamu telah melalui malam gelap jiwa. Kamu telah berjalan melalui kegelapan yang tidak semua orang bisa pahami. Kamu telah menghadapi badai yang mengguncang hingga ke inti. Saat-saat di mana semua yang kamu yakini runtuh tepat di hadapanmu. Kamu merasa tersesat, hancur, dan benar-benar sendirian, bertanya-tanya apakah kamu akan menemukan jalan kembali. Ini bukan sekadar masa sulit dalam hidup. Ini adalah perjalanan mendalam ke dalam jiwamu. Perjalanan ini bukan sekadar ujian biasa, tetapi sebuah transformasi yang benar-benar mendalam. Ini adalah proses melucuti segala sesuatu yang tidak lagi melayani pertumbuhanmu. Ini adalah saat di mana kehidupan menghilangkan ilusi, menghilangkan gangguan, dan memaksamu untuk melihat kebenaran tentang dirimu, jalanmu, dan tujuanmu. Dan itu menyakitkan, mengisolasi. Rasanya seperti semua pegangan yang kamu andalkan telah direnggut, meninggalkanmu dalam kehampaan, kebingungan, dan keputusasaan. Namun, yang mungkin tidak kamu sadari pada saat itu adalah bahwa ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari kelahiran kembali. Dalam perjalanan ini, kamu kehilangan hal-hal yang kamu kira tidak dapat hidup tanpanya. Orang-orang menjauh, hubungan berakhir, rencana berantakan, dan keyakinanmu diuji dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Rasanya seolah-olah semuanya diambil darimu, meninggalkanmu tanpa apa-apa. Tetapi kenyataannya, ini adalah bagian dari penyaringan, menghapus hal-hal, orang-orang, dan situasi yang tidak lagi selaras dengan pertumbuhanmu. Ini adalah cara hidup mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Proses ini membuatmu mempertanyakan segalanya. Kamu mulai meragukan siapa dirimu sebenarnya, mempertanyakan keyakinanmu, pilihanmu, dan tujuanmu.